memahami apa itu iman. Ada orang-orang yang berkata, bagaimana ini? Kemarin katanya Mazmur 91 adalah jaminan orang percaya bahwa kita akan dihindarkan dari wabah. Kita dihindarkan dari segala macam sakit penyakit yang menular. Tapi sekarang hamba-hamba Tuhan mengutip Yesaya 26 ayat 20. Berarti mana yang benar? Mazmur 91 atau Yesaya 20 ayat 26? Mana yang benar? Mazmur 91 itu memang jaminan orang percaya atau tidak mutlak? Nah, kita akan belajar apa itu iman. Yang pertama, iman selalu harus berdiri di atas firman. Karena kita beriman kepada Yesus dan firman-Nya. Iman tidak berdiri pada pengertian sendiri. Tetapi iman selalu berdiri di atas firman. Yang kedua, iman itu harus disertai dengan ketaatan dan rema atau perkataan Tuhan secara pribadi kepada kita. Contoh, pada waktu Tuhan akan menyelamatkan keluarga Lot dari Sodom dan Gomora, Tuhan hanya memberikan satu syarat, yaitu pada waktu lari mereka tidak boleh menoleh ke belakang. Tetapi apa kenyataannya? Pada waktu mereka berlari, istri Lot menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Apakah janji Tuhan tidak digenapi? Apakah Tuhan gak bisa melindungi hanya gara-gara istri Lot menoleh ke belakang? Tidak, karena Tuhan adalah Allah yang menepati janjinya. Setiap firman yang keluar dari mulutnya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan seperti apa yang sudah dimaksudkan oleh Tuhan. Jadi begitu Tuhan berkata bahwa mereka tidak boleh menoleh ke belakang, maka firman ini adalah hukum. Jadi pada waktu istri Lot menoleh ke belakang, saat itu juga dia menjadi tiang garam. Apakah istri Lot tidak punya iman? Saya percaya dia punya iman. Buktinya dia bersedia diajak lari oleh Lot, meninggalkan kenyamanan, padahal tidak ada tanda-tanda bahwa akan ada hukuman, tidak ada tanda-tanda akan ada bencana, tidak ada tanda-tanda akan ada api dari surga yang akan membakar kota Sodom dan Gomora. Tetapi seringkali manusia punya keteledoran. Seringkali bukan karena tidak punya iman, tetapi ada keteledoran atau tidak menangkap secara detail apa yang menjadi perintah Tuhan. Demikian juga dengan Mazmur 91. Setiap janji Tuhan selalu ada syarat yang kita harus lakukan. Sebagai orang percaya harus memperhatikan perintah yang kita harus lakukan. Janji Tuhan itu pasti digenapi kalau kita melakukan bagian kita, yaitu melakukan perintah Tuhan. Sama halnya pada waktu itulah kematian anak-anak sulung di Mesir. Tuhan menjamin bahwa tidak ada anak sulung yang mati di antara bangsa Israel karena Tuhan akan melakukan perbedaan. Dan itu adalah jaminan. Tetapi ada syaratnya, yaitu mereka harus tetap tinggal di rumah. Yang kedua, rumah itu pintunya harus diolesi dengan darah domba sebagai lambang darah Yesus. Kalau mereka stay di rumah, tetapi rumahnya tidak diolesi darah domba, maka malaikat maut bebas untuk membunuh anak sulungnya. Lalu bagaimana kalau rumah orang Israel sudah diolesi darah, tetapi dia keluar dari rumah? Maka iblis pun berhak untuk membunuh anak sulung dari keluarga itu. Sama dengan pada waktu Tuhan berjanji bahwa dia akan menyelamatkan Rahab dan seluruh sanak keluarganya. Syaratnya hanya dua. Semua orang yang bersembunyi di rumah Rahab sampai masa kehancuran. Dan yang kedua, rumah Rahab di jendelanya harus digantungkan tali merah. Maka seluruh keluarganya, semua orang yang ada di rumah itu pasti selamat. Tetapi kalau Rahab
hanya mengingat janji Tuhan, hanya mengklaim, hanya mengimani, saya percaya, saya disertai, saya percaya firman Tuhan tidak akan pernah gagal, saya percaya janjinya adalah jaminan, janjinya adalah ya dan amin. Tetapi dia tidak melakukan salah satu dari syarat perjanjian itu, maka perjanjian itu menjadi gugur. Kalau seluruh keluarga Rahab ada di rumah itu, tetapi rumahnya tidak ada talin merah menggantung di jendela Rahab, maka semua keluarganya pasti mati. Kalau rumahnya sudah digantungi tali merah sekalipun, tetapi keluarga Rahab keluar dari rumah pada waktu tentara Israel menyerang Yeriko, maka keluarga Rahab yang keluar dari rumahnya pasti mati. Jadi saudara harus mengerti di sini, iman itu berarti bukan hanya percaya janjinya, tetapi percaya kalau saudara melakukan bagian saudara, maka firman itu tidak akan pernah gagal. Tetapi kalau saudara tidak melaksanakan apa yang menjadi perjanjiannya, maka saudara harus juga tahu bahwa janji itu tidak akan digenapi. Itulah iman. Iman itu harus memperhatikan seluruhnya secara detail. Lalu bagaimana dengan yang sekarang ini gereja-gereja tidak mengadakan ibadah di dalam gedung gereja? Apakah mereka kurang iman? Apakah Mazmur 91 dibatalkan? Karena di Mazmur 91 tidak pernah menyuruh kita untuk bersembunyi. Pada waktu kita mau menerima janji Tuhan, perhatikanlah perkataan Tuhan. Saya tadi katakan bahwa iman itu harus disertai dengan yang pertama, ketaatan, yang kedua adalah rema atau pernyataan Tuhan secara khusus. Rema adalah pernyataan Tuhan secara pribadi kepada kita. Karena pernyataan ini bisa berbeda setiap orang. Demikian juga dengan wabah corona ini. Pada waktu kita menerima janji Tuhan, di dalam Mazmur 91, di situ dikatakan, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, maka dia akan diluputkan. Jadi, yang pertama kita lakukan, melekat kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Lalu, bolehkah kita jalan-jalan? Boleh. Bolehkah kita keluar? Boleh. Tetapi sebelum pemerintah menyatakan bahwa kita harus stay home. Pada waktu pemerintah menyatakan kita harus stay home dan gereja-gereja diharapkan tidak mengadakan ibadah bersama-sama di dalam satu gedung, maka ini adalah hukum. Sekali lagi, iman harus disertai dengan ketaatan dan rema. Pada waktu pemerintah menyatakan bahwa kita harus stay home, kita harus mengerti di sini, apakah ini suara Tuhan? Maka kita harus cari firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, tunduklah kepada pemerintah. Roma 13 ayat 1 berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Pertama, kita diteguhkan bahwa kita harus taat dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu stay home. Berarti kalau kita tidak stay home dan berkata, saya beriman kepada Mazmur 91, kira-kira janji itu digenapi atau tidak? Tidak. Karena iman harus disertai dengan ketaatan. Karena Tuhan juga bisa bicara lewat pemerintah. Pada waktu kita menerima perintah dari pemerintah yang ada, kita harus cek di dalam firman Tuhan. Apakah perintah itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan? Yesaya 26 ayat 20 berkata, marilah bangsaku, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Dan ternyata tidak bertentangan, maka kita harus lakukan. Itulah cara beriman.
Jadi beriman itu harus memperhatikan perintah Tuhan. Karena sekali lagi iman harus disertai dengan ketaatan,